Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bestie semua, jumpa lagi di Auriga Aruna Channel. Di video kali ini saya akan ngebahas tentang sosok yang dianggap fiksi, tapi adalah nyata. Hayo tebak siapakah dia? Dia adalah Dracula. Bestie, pasti nggak asing lah ya dengan nama Dracula, sosok fiksi yang diciptakan novelis barat Bram Stoker pada tahun 1897. Dracula digambarkan sebagai sosok penghisap darah manusia. Ternyata Bram Stoker ini menciptakan tokoh ini terinspirasi dari sosok dunia nyata yang juga bernama Dracula. Dracula bernama asli Vlad Tepes atau Vlad ketiga. Dia adalah anak dari Basarab atau Vlad II, seorang tokoh berpengaruh di daerah Wallachia di negara Rumania. Vlad II adalah anak tidak sah dari Mircea, raja berpengaruh di Wallachia. Selepas ayahnya meninggal, Vlad II bergabung dengan kerajaan Hongaria. Vlad II menjadi panglima militer di Transilvania untuk menghadapi serangan pasukan Turki yang telah berhasil merebut Serbia dan Bulgaria. Vlad II dijadikan anggota khusus Orde Naga oleh Raja Hungaria. Orde Naga adalah pasukan khusus umat Katolik di masa Perang Salib. Lambang dari orde berupa seekor ular naga dengan sayap terlentang luas dan ekornya bergulung di leher. Di belakang terpancang salib merah Saint George. Gambar naga mewakili simbol binatang buas dan salib melambangkan kemenangan Kristus. Vlad II selalu memakai lencana orde tersebut. Karena ciri khas itu, orang-orang Wallachia memanggilnya dengan sebutan Vlad Dracul. Dalam bahasa Rumania, Dracul berarti naga. Jadi, Vlad Dracul adalah Vlad sang naga. Basarab atau Vlad II lalu memboyong keluarganya ke benteng Sighisoara, Transilvania. Dia bersama keluarganya tinggal di sebuah villa yang dikelilingi oleh tembok benteng. Tempat inilah istri Vlad II bernama Sinichna, seorang putri dari Moldovian, melahirkan anak keduanya. Anak kedua itu diberi nama Vlad Tepes atau Vlad ketiga yang dikenal dengan Dracula. Dracula lahir pada bulan November atau Desember 1431 Masehi di benteng Sighisoara. Lantas, dari mana nama Dracula berasal? Akhiran Ulia dalam bahasa Rumania berarti anak dari. Dari kata tersebut, Vlad ketiga atau Vlad Tepes dipanggil dengan Vlad Draculia. Dalam bahasa Inggris, Draculia dilafalkan Dracula, yang artinya anak dari Dracul. Sejak itu, Vlad II terkenal dengan nama Dracula. Mengacu bahasa Rumania, kata Drac juga diartikan sebagai iblis. Bram Stoker sendiri menggambarkan Count Dracula dalam novelnya banyak menggunakan kemampuan supernatural yang diyakini diperoleh dengan bersekutu dengan iblis. Dalam bahasa Wallachia, Dracula berarti setan, tulis Stoker. Dracula hanya mengenal sosok ibu karena ayahnya kebanyakan berada di medan perang. Kehilangan figur ayah menyebabkan Dracula tumbuh menjadi pribadi yang tertutup dan inferior. Sang ibu, sebagai penganut Katolik yang taat, mengusahakan agar Dracula mendapat pelajaran agama yang baik. Sesuai dengan tradisi Katolik, Dracula menerima komun di biarawan gereja terdekat. Sebagai putra bangsawan, Dracula diajarkan geografi, matematika, bahasa, filsafat, dan seni klasik secara privat. Dracula kecil dan kakaknya, Mircea, sering berkelahi dengan anak-anak tuan tanah lainnya.
Perkelahian demi perkelahian tersebut membuat Dracula tumbuh menjadi bocah yang kuat. Dilihat dari ukuran tubuhnya, Dracula bertubuh kecil, tapi mempunyai tenaga yang luar biasa besar sebagaimana ciri khas anak lembah pegunungan. Pada tahun 1442 Masehi, pasukan Turki Ottoman menyerang Wallachia. Vlad II, penguasa di Wallachia, memilih langkah tidak memusuhi pasukan Turki karena sadar kalah kekuatan. Sikap Vlad II ini memancing kemarahan Raja Sigismund. Raja Sigismund lalu mengusir Vlad II dan keluarganya dari Wallachia. Kedudukannya kemudian digantikan oleh Janos Hunyadi, salah satu panglima perang di Sigismund di Transilvania. Sebagai jaminan kesetiaannya, Vlad II mengirimkan dua anaknya, Dracula dan adiknya Randu, ke Turki. Saat itu Dracula masih berumur 11 tahun. Dracula dan Randu memiliki karakter yang berbeda. Dracula tumbuh menjadi remaja yang pembangkang. Tingkah lakunya tak jarang membuat pengawal kerajaan menjadi jengkel. Akibatnya, Dracula sering mendapatkan hukuman. Jika mendapat hukuman, dia tidak melawan, tapi dalam hatinya menyimpan dendam yang sangat besar. Inilah yang kelak membuat Dracula sangat membenci orang-orang Turki. Selain sikap keras kepala, Dracula kecil juga terkenal dengan kekejamannya. Dracula sering menangkap tikus dan burung. Binatang-binatang tersebut kemudian ditusuk dengan tombak-tombak kecil. Dia sangat girang ketika melihat binatang tersebut menggelepar sekarat. Bibit kekejaman ini Dracula dapatkan saat masih tinggal di Wallachia. Di kota tersebut, pembantaian sudah menjadi tontonan sehari-hari. Dracula kecil melihat kekejaman demi kekejaman itu hingga membentuk pribadinya yang sadis. Melihat sikap Dracula yang tidak mau diatur, pengasuhnya di Turki memasukkan Dracula ke madrasah untuk belajar ilmu agama. Randu, sang adik, tekun belajar di madrasah. Sementara Dracula sering bolos hanya untuk melihat pelaksanaan hukuman mati di alun-alun. Dia begitu menikmati setiap melihat penjahat atau pengkhianat negara dipancung. Selama berada di Turki, Dracula memeluk agama Islam. Begitu pula dengan adiknya. Versi berbeda menyebutkan Dracula tidak pernah menjadi mualaf, hanya adiknya yang menjadi Muslim. Dia memeluk agama Islam bukan dari hatinya, tapi semata-mata untuk tujuan politiknya. Dengan memeluk Islam, Dracula tidak diperlakukan sebagai tawanan lagi. Dia diberikan kebebasan untuk menyusuri kota Turki. Dengan kebebasan tersebut, dia bisa keluar masuk barak militer. Dracula lalu belajar kemiliteran pada prajurit-prajurit Turki yang terkenal andal dalam berperang. Tidak begitu lama, Dracula bisa menguasai seni berperang Turki, bahkan melebihi prajurit tempatnya belajar. Dia tumbuh menjadi remaja yang piawai menunggang kuda, memainkan segala jenis senjata dan strategi perang. Di antara kelebihannya tersebut, ada satu kelebihan yang sulit dicarikan tandingannya, yaitu naluri membunuh. Dracula telah tumbuh menjadi pembunuh berdarah dingin sejak berusia remaja. Kemajuan yang diperoleh Dracula ternyata telah menarik perhatian Sultan Muhammad II. Sang Sultan kemudian menikahkan Dracula dengan salah satu kerabatnya. Lewat pernikahan ini, sang sultan berharap kelak Dracula menjadi panglima perang Turki Ottoman. Sikap Dracula bertolak belakang dengan Randu, adiknya. Mereka berdua ibaratkan langit dan bumi, minyak dan air. Randu tumbuh menjadi pemeluk agama Islam yang taat. Dracula dikenal sebagai pribadi yang kejam, sedangkan Randu karena kebijaksanaannya.
inilah yang membuat Randu banyak mendapatkan simpati dari pembesar-pembesar Turki Ottoman. Lihat kenyataan ini, kebencian Dracula pada adiknya dan orang Turki semakin menjadi-jadi. Begitulah masa kecil dan masa remaja Dracula. Oke Besti, itu tadi kisah masa kecil Dracula hingga remaja. Di video selanjutnya, saya akan membahas bagaimana Dracula menjadi sosok pembantai umat Islam. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.